Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Aceh TV dan Anda kembali di talk show Selamat Malam hari ini bersama saya Kudus Hussein. Dan ada sebuah topik yang sudah beberapa kali kita bincangkan di studio Aceh TV ini dan juga mungkin topik ini juga sering Anda baca di media online maupun di media cetak. Tentang kanun pemerintahan mukim di Aceh. 10 tahun lebih, kanun ini dinilai oleh beberapa kelompok, organisasi, lembaga swadaya masyarakat atau oleh masyarakat sendiri, bahkan mungkin juga pemerintah Aceh sendiri menilai ini belum berjalan dengan maksimal. Tentu ada persoalan di dalamnya, apakah ini mengenai undang-undang itu sendiri atau kanun itu sendiri atau manusianya atau ada apa sebenarnya dengan waktu yang begitu lama ini masih belum bisa berjalan dengan secara maksimal. Untuk itu malam ini kita hadirkan 3 orang yang sangat kompetensi untuk membincangkan, kita diskusikan persoalan ini. Yang pertama ada Pak Kamarudin Andalah Esos MSI. Assalamualaikum Pak Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Aceh dan berikutnya juga ada Dr. Haji Takwadin Hussein SH SE MS. Assalamualaikum Pak Takwadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan yang terakhir ada Pak Asnawi SH Imum Mukim Desa Sim ya Pak. Mukim Sim. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Asnawi dan saya ulangi kembali Pak Takwadin adalah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Nah baik, menarik saya pikir ini pakar-pakar semua malam ini hadir, kita bisa hadirkan di dalam talk show malam hari ini. Tapi saya tidak ingin ke Pak Asnawi dulu ya. Meskipun duduknya di sini Pak Kamarudin ya, tapi saya ingin ini di lapangan biasanya orang lapangan ini lebih banyak tahu apa persoalan ya, tentang kanun pemerintahan mukim di Aceh ini. Bisa kira-kira apa yang bisa Anda sebutkan? Apa sih sebenarnya bukti ketika kita sebut bahwa kanun ini sudah 10 tahun tapi belum berjalan dengan maksimal? Ya, kalau kita berangkat dari tahun 2001 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 2001, Pak, maka saya pikir pengakuan kembali mukim sejak dihilangkan pada tahun 2009 itu sebenarnya pengakuan kembali itu sudah mencapai 14 tahun ya, 14 tahun ya. Bukan 10 tahun lebih malah, ya, 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih ya. Dan kemudian pada tahun 2003 kan pemerintah Provinsi Nat pada saat itu mengeluarkan Kanun Nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim. Kemudian sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh setelah MOU Helsinki, pasal 114 ayat 4 Pak Takwadin memerintahkan pengaturan tentang mukim menyangkut organisasi hak kewenangan itu di Kanun Kabupaten Kota ya. Nah di Aceh Besar sendiri sudah ada Kanun Nomor 8 tahun 2009 tentang pemerintahan mukim. Nah walaupun rentang pengakuan kembali mukim itu sudah lebih dari 10 tahun kalau kita berangkatnya dari tahun 2001 ya. Atau 10 tahun kalau berangkatnya dari 2015 atau kalau di Aceh Besar dengan kanun ini sudah beberapa tahun. Kami di masyarakat keberadaan mukim dengan fungsi-fungsinya sesuai dengan kanun-kanun yang sudah ada ini kami rasakan belum berjalan dengan maksimal, belum berjalan dengan maksimal. Menurut kami ada beberapa persoalan, persoalan yang menyebabkan mukim ini tidak berjalan dengan maksimal ya. Kendala itu baik bersifat internal, artinya di mukim sendiri maupun di eksternal. Di internal misalnya di masyarakatnya dan juga di pemerintahan mukim sendiri ada masalah ya. Di masyarakatnya misalnya karena kita sudah sangat lama ini, walaupun secara memori mukim itu masih sangat kalau di Aceh Besar khususnya masih sangat dikenal oleh masyarakat, masih sangat membekas dalam memori masyarakat. Tapi pengaruh Undang-Undang Nomor 599 juga sangat mendalam. Ya. Jadi generasi kita sudah
terbingkai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Ini mempengaruhi cara pikir juga. Jadi ada tantangan juga di masyarakat sebenarnya. Ada tantangan di mana pengetahuannya mungkin sudah mulai melemah, kemudian sudah terbingkai pemikirannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Di pemerintah mukim sendiri juga ada masalah. Di pemerintah mukim sendiri. Yang pertama tadi bahwa kita orang di pemerintah mukim juga harus diakui sudah terjebak nih dengan pendekatan formalitas. Kemudian yang menurut saya paling penting pengaruhnya adalah kurangnya inisiatif dari imam mukim dari pemerintah mukim untuk memanfaatkan ruang-ruang peraturan perundangan yang sebenarnya sudah cukup memberi ruang untuk bergerak. Tapi karena tadi para imam mukim juga sudah terjebak dengan menurut saya nih dengan formalitas. Terjebak artinya ada yang menjebak, Pak. Siapa yang menjebak menurut Anda? Ya, aturan, kebijakan, ya. Terjebak dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat misalnya. Ini di internal mungkin. Kemudian di eksternal saya melihat misalnya di Aceh Besar nih, sudah ada kanun tentang kanun nomor 8 2009. Kanun itu sendiri menghendaki ada banyak aturan turunannya untuk bisa dilaksanakan. Nah, misalnya kanun dasar menghendaki kanun tentang tuhabut mukim. Sampai saat ini walaupun 2009 sudah ada kanun kabupaten dan mukim, tapi kanun atau aturan pelaksanaan dari kanun ini belum lahir. Misalnya peraturan bupati tentang harta kekayaan mukim. Sejak 2009 sampai saat ini belum ada peraturan bupati tentang ini, sehingga ini menurut saya menjadi sebuah halangan juga. Dan yang terpenting menurut saya yang menyebabkan mukim tidak berfungsi dengan maksimal adalah rendahnya kemauan politik pemerintah. Menurut saya itu sangat mempengaruhi. Rendahnya kemauan politik pemerintah, terutama pemerintah kabupaten kota untuk memberdayakan mukim. Ini buktinya tadi. Buktinya bahwa di Aceh Besar rentang 6 tahun sejak dikeluarkannya kanun nomor 8 2009 sampai saat ini belum ada satupun aturan pelaksanaan dari kanun pemerintahan mukim ini. Ini menurut saya. Kenapa ini terjadi? Karena kemauan politik dari pemerintah itu tidak ada. Termasuk penganggaran misalnya. Karena perintah untuk penganggaran terhadap mukim kan di kabupaten kota. Nah, penganggaran untuk mukim itu juga sangat sedikit. Nah, hari ini sampai hari ini yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten kota kalau di Aceh Besar hanya jerih imam mukim dan jerih sekretaris mukim. Baik. Tidak ada dana operasional mukim. Baik, Pak Asnawi. Ya, tahan dulu komentar Anda. Ini tadi Anda sudah menyinggung ke pemerintah. Saya ingin komentar dari Pak Kamarudin. Betul ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Wasnawi. Ini saya pikir beliau adalah praktisi ya. Nah, jadi apa sebenarnya jika benar, apa alasan Anda atau komentar Anda tentang hal ini, Pak Kamarudin? Terima kasih, Pak. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mukim, Pak Asnawi, sebagian ada benarnya, Pak. Sebagian ada benarnya. Artinya sebagian lagi salah? Yang sebagiannya belum sempurna benar. Bukan tidak benar, tapi belum sempurna benar. Jadi apa yang kita lakukan oleh pemerintah? Kita adalah hanya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Sangat jelas disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di pasal 114 bahwa mukim dibentuk di wilayah kabupaten kota. Itu paling jelas, itu di pasal 1. Artinya apa? Jadi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan mukim ini adalah merupakan bagian daripada pemerintah kabupaten kota. Itu bukan bagian daripada pemerintah Aceh. Karena sangat-sangat jelas. Mengapa demikian? Karena sudah ditentukan di dalam sistem pemerintahan kita adalah daerah yang berhak menyelenggarakan, mengatur dan mengurus ke pemerintahannya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, itu menjalankan kekuasaan negara. Bagaimana dengan pemerintahan mukim? Inilah merupakan bahagian daripada pemerintahan kabupaten kota. Ini dulu yang perlu kita pahami. Dan juga ini diatur di dalam pasal 2. Di mana posisi pemerintahan provinsi dalam hal ini, Pak? Posisi pemerintah provinsi dalam hal ini yang pertama adalah mendorong pemerintah kabupaten kota dalam hal menata regulasi, dalam hal menata kewilayahan, dalam hal menata kewenangan, menata kelembagaan, dan menata pembiayaan.
Inilah fungsi pemerintah provinsi mendorong pemerintah kabupaten kota. Sebagaimana disebutkan oleh Pak Mukim tadi bahwa seperti Aceh Besar sudah beberapa sejak tahun 2009 sudah ditetapkan kanun Kabupaten Aceh Besar tentang pemerintahan mukim. Tetapi sampai saat ini belum dilakukan implementasi. Dalam hal itu saya benarkan. Itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Mukim. Lahirnya kanun tentang penyelenggaraan pemerintahan mukim di tingkat kabupaten kota adalah merupakan dorongan kuat, bahkan bisa dikatakan setengah ancaman dari pemerintah provinsi. Kita dorong sekuat tenaga. Mengapa demikian? Karena kita adalah untuk mencita-citakan mengimplementasikan semua peraturan perundang-undangan turunan daripada UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Aceh sendiri dan pemerintah kabupaten kota. Inilah yang kita dorong. Jadi sampai dengan saat ini pemerintah kabupaten kota sudah sebahagian besar, cuma tinggal 3 kabupaten kota lagi yang belum merumuskan kanun tentang pemerintahan mukim, termasuk Kota Banda Aceh. Termasuk Kota Banda Aceh sampai dengan hari ini belum, walaupun dekat dengan ibu kota sebagai ibu kota provinsi. Tentu menjadi hal menarik ya, malah sedekat harusnya itu bisa memberikan contoh kepada desa-desa atau mukim yang lain. Yang kedua, persoalan yang kedua adalah penataan kewilayahan. Penataan kewilayahan mukim saat ini adalah belum jelas mana wilayah yang harus dikelola oleh mukim. Ini juga masih simpang siur antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah tingkat mukim, bahkan sampai dengan pemerintah tingkat bawah, pemerintah kampung. Itu masih simpang siur. Baik, Pak Komarudin, tahan komentar Anda. Kita harus break sejenak dan kita akan kembali menyaksikan dan kita dengarkan kembali komentar dari para yang hadir di studio Aceh TV saat malam ini, pemirsa, setelah kita ikuti yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Talkshow saat malam hari ini dan kita sudah memasuki segmen yang kedua malam ini, dan seperti biasa kami undang Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0651407171 atau Anda juga bisa lihat di layar kaca Anda sekarang. Pak Komarudin, langsung ke Anda, silakan Anda lanjutkan kembali. Jadi inilah kita sudah mendorong pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan sebagai regulasi besar. Tetapi yang kita sayangkan, regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota ini belum mampu diimplementasikan. Inilah yang kita sayangkan. Ini saya rasa perlu dorongan dari semua elemen masyarakat, termasuk dari pemerintah tingkat atas. Ini bagaimana mendorong pemerintah kabupaten dan DPRK setempat untuk memperhatikan keberadaan mukim yang ada di wilayah kabupaten kota ini. Menurut penilaian Anda, Pak Komarudin, apa yang membuat mereka belum mampu mengimplementasikan ini? Secara umum, apakah ini persoalan SDM-nya atau apa? Yang menjadi alasan klasik yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten kota adalah menyangkut dengan pembiayaan. Ketika misalnya penataan kewilayahan dengan memperjelas wilayah mukim, berarti ada kontribusi pemerintah kabupaten kota untuk melakukan bagaimana menyiapkan biaya dalam hal pengelolaan kewilayahan mukim. Yang kedua, penataan kelembagaan. Ketika menyempurnakan lembaga-lembaga mukim termasuk pembentukan Tuhapat Mukim dan Majelis Musyawarah Mukim, ini juga dianggap adalah sebagai kontribusi pembiayaan dari pemerintah kabupaten kota. Inilah yang menjadi suatu alasan klasik yang sudah turun-temurun, tahun demi tahun yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten kota dengan alasan APBK keterbatasan anggaran. Inilah yang menjadi suatu problem. Ini perlu kita cari solusi. Sebelum kita bicara solusi, saya ingin ke Pak Takwadin. Nah, dari sisi akademisi dan juga saya pikir Anda dari pakar dalam bidang hukum, bagaimana Anda melihat kedua persoalan ini sama-sama? Tadi kita sudah dengar dari Pak Komarudin dan juga dari Pak Asnawi. Seperti apa dari aspek kanun ini sendiri? Baik, terima kasih. Sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Imam Mukim Asnawi atau oleh Pak Kepala Biro Tata Pemerintahan Pak Komarudin Andala, ini dua-dua benar. Jadi saya ingin mengangkat ini agak lebih ke atas lagi. Ya. Sebetulnya secara konstitusi kan sudah cukup jelas. Dalam pasal 18B ayat 2 konstitusi kita sudah tegas disebutkan. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Nah, mukim merupakan salah satu dari kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya diakui oleh negara. Nah, turunan daripada diakui oleh negara itu maka muncul dia
dalam pasal 2 tadi belum diselesaikan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Di sana disebutkan pemerintah Aceh terdiri atas kabupaten, kota, kemudian kecamatan, kemudian mukim, kemudian kampung. Nah, lagi-lagi secara teritori mukim diakui. Nah, kemudian itu direpesi, dijabarkan lagi dalam pasal 114. Mulai di pasal 112. Ya, ada bab kecamatan. Di sana disebutkan camat salah satu tugasnya adalah membina pemerintahan mukim. Kemudian dalam pasal 114. Ya, mukim adalah pemerintah. SOTK-nya Surat Organisasi Tata Kerja diatur dengan kanun sendiri. Ya, dengan kanun kabupaten kota. Nah, ini yang bicara tadi. Kemudian ini kan kanun kan produk legislasi. Norma-norma legislasi. Turunan kanun itu namanya norma regulasi. Yang oleh peraturan bupati. Nah, ini yang hampir semua belum ada. Tetapi saya melihat sebetulnya persoalannya bukan hanya pada tataran normatif. Tapi lebih pada tataran sosiologisnya kita lihat. Ya kan? Masyarakat sekarang banyak yang tidak tahu mukim itu adalah pemerintah. Dipikir mukim sama seperti pada masa Undang-Undang 579 yang lalu yang terjebak. Ini masih terjebak selama 30-an tahun yang berasumsi adalah mukim hanya lembaga adat. Lupa mukim bahwa pemerintah juga, mukim juga penguasa sebetulnya. Dengan kekuasaan mukim yang ada padanya, maka mukim kan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, memiliki kewenangan untuk mengatur, membuat aturan, memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, untuk melakukan pengawasan, kan, dan seterusnya. Nah, dengan adanya urusan dan kewenangan-kewenangan yang seperti ini, harusnya ada pembagian urusan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan mukim. Nah, ini yang belum ada, sehingga seakan-akan mukim hanya mendapat upah jerih. Padahal kalau sudah ada pembagian urusan, nah ini urusan mukim. Tentu mukim ada pendapatan di sana. Urusan galian C misalnya yang kecil-kecil, nah itu mukim retribusinya. Urusan pendaftaran tanah, urusan pasar misalnya kalau boleh diberikan. Urusan pasar itu pekencok harian pekan. Hanya harian pekan urusan mukim. Urusannya. Jadi sehingga mukim ada pemasukan, ada PAM lah kira ya. Pendapatan asli mukim. Nah, ini sehingga bisa mengisi pundi-pundi pemerintahan mukim. Nah, sekarang yang terbayang orang kalau bicara mukim itu selalu pada figur, pada orang. Orang imam mukim wilayah teritori. Nah, malah baru-baru ini dalam sebuah diskusi, bukan seminar nasional di Fakultas Hukum yang saya juga hadir, saya agak geli. Ini ada pejabat pemerintah, ya, pejabat pemerintah dari Bapeda yang tidak bisa membedakan mana mukim mana imam mukim. Jadi pada saat ada pertanyaan ini diberikan ke mukim, oh enak kan nanti imam mukim, nanti semua mukim akan mengklaim hutan. Ini kok menyamakan antara mukim dengan imam mukim. Menurut Anda apa yang menyebabkan hal ini belum diketahui oleh masyarakat, bahkan seperti Anda katakan tadi ya, dari pihak pemerintah sendiri itu tidak tahu tentang persoalan ini. Dari perspektif Anda kenapa, Pak Takwadin? Nah, ini saya mengusulkan ya, baik kepada kepala biro pemerintahan ataupun kepada ketua asosiasi imam mukim, supaya ada seperti sosialisasi lah. Ya, ada komunikasi kepada masyarakat, terutama kepada kaum muda. Ini kaum muda ini kalau kita tanya mahasiswa saya, kamu lahir di mana? Saya lahir di Grogol. Kamu mukim apa? Nah, tuh dia mukim apa? Coba bayangkan. Tapi kan ini waktunya kalau kita lihat sudah 10 tahun lebih ya. Kita bicara sosialisasi setelah 10 tahun lebih rasanya juga aneh gitu, Pak. Aneh karena belum pernah lakukan. Baik, sebentar Pak. Kita terima penelpon lebih dahulu. Sudah ada Pak Safwan di Baitul Salam. Assalamualaikum Pak Safwan. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan Pak Safwan. Saya ingin mendengar. Wah, terputus. Ya, benar Pak Takwadin. Ya, silakan Pak. Tambahkan, tadi apa yang dikhawatirkan oleh Pak Takwadin bahwa pemerintah tidak melakukan sosialisasi. Saya rasa ini sangat-sangat aneh kalau kita bicarakan menyangka belum sosialisasi, karena ini undang-undang Aceh sejak tahun 2006, berarti sudah berapa tahun dengan sampai dengan tahun 2015 ini. Jadi sosialisasi saya rasakan sudah kita lakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kita lakukan sosialisasi kelas elit ini. Sosialisasi kepada mukim. Tapi nyatanya juga di kelas elit juga tadi ada yang nggak tahu kan? Ada yang tahu di kelas kaum muda ini. Inilah yang namanya efek regulasi. Regulasi daripada suatu kepemerintahan, kemudian ada rotasi. Ada rotasi si pelaksana
pada setiap tingkatan pemerintahan. Karena ini yang biasanya, misalnya bagaimana kita regulasi kepada aparat kita sosialisasi kepada aparatur pemerintahan. Setelah kita regulasi 2 bulan kemudian sudah dipindah. Jadi apa namanya yang sudah kita lakukan, sudah kita latih, sudah kita bina, sudah kita bekali. Tetapi setelah kita itu dilakukan mutasi. Sehingga apa yang sudah kita lakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah lainnya ataupun lembaga-lembaga lainnya menjadi sia-sia. Arang habis besi binasa. Inilah yang saya anggap. Maka saya rasa perlu satu komitmen bersama. Ketika kita ingin memperkuat Mukim, kita harus satu sikap. Mulai dari pemerintah Aceh sampai dengan pemerintah tingkat bawah, bahkan Mukim sendiri. Mukim sendiri juga harus berkomitmen. Kalau memang pemerintah lalai, Pak Mukim jangan hanya tinggal diam. Hai Pak Bupati, undang-undang mengatakan demikian, kanun Anda mengatakan demikian. Bagaimana dengan implementasinya? Jadi harus sering menanyakan. Tanpa dia ditegur-tegur, bahasa Aceh dipukul-pukul, ini cuma jadi satu masalah. Apalagi dengan berbagai aktivitas di pemerintahan, ini juga suatu masalah. Saya lanjutkan ya. Mukim sendiri pun banyak tidak sadar kalau dia itu pemerintah. Padahal Abduci itu kepala pemerintahan di kampung, Mukim kepala pemerintahan di Mukim. Camat bagian daripada SKPD kabupaten. Camat itu dibandingkan Mukim tidak ada apa-apanya sebetulnya. Camat itu orang ditunjuk, orang yang wajib pindah camat. Mukim tidak bisa seperti itu. Mukim ada mekanisme pemilihan. Camat tidak ada mekanisme pemilihan. Di Mukim itu ada Tuha 8, ada DPRD-nya, ada Imumci-nya, ada 3 serangkai. Kalau di negeri ada 3 tugu serangkai. Camat tidak ada. Camat sidro dia itu. Dia tunjuk ini hari saya bupati, saya senang dia. Saya tunjuk dia camat. Besok ganti lagi boleh. Mukim kan ada mekanisme, tidak semudah itu. Makanya Mukim itu perlu ada pos anggaran kekayaan Mukim. Camat tidak perlu ada. Baik Pak Taukadin, kita terima penelpon kembali pada Pak Safwan di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Safwan. Waalaikumsalam, Pak. Ya silakan Pak Safwan. Pak Sachin, Pak. Lanjut silakan Pak Safwan. Salah. Aduh. Pak Safwan agak kecil suara Anda, boleh agak besarkan sedikit. Halo Pak Safwan, silakan Pak. Guna lagi pegawainya adalah masyarakat mengakui Mukimnya lagi Mukim jamu. Lagi apa Pak? Lagi. Aduh terputus, ini sepertinya ada gangguan dengan jaringan telepon. Saya ingin ke Pak Asnawi Mukim, tadi disinggung Pak. Banyak Mukim yang nggak sadar. Ini seperti apa komentar Anda? Benar seperti kata Pak Takwadin tadi? Nggak tahu diri kalau dia pemerintah. Yang pegah salah Pak kamu itu. Iya, ini menarik. Ini kan Pak Asnawi sebagai ketua yang Mukim juga ya. Benar nggak yang Pak Takwadin bilang? Anda disampaikan oleh Pak Takwadin tadi. Seperti apa sebenarnya? Iya, di lapangan saya lihat memang ini merupakan fakta ya. Ada banyak kalangan Imam Mukim sebenarnya dari awal sudah saya sebutkan. Mukim nabruk kerengan. Nah, tapi kalau rapat Mukim pakai baju hitam, pakai baju Seharusnya harus menggunakan pakai baju supaya gagah Mukimnya kan ada kantor, ada komputer, ada sekretaris, ada anak buah. Menang kan fungsi pemerintah. Imam Mukim itu pemerintah kah atau tidak? Mereka berpikir Mukim hanya ada bagian kanun laut, bukan itu. Harus ada. Makanya perlu kan oleh Pak Kementerian perlu ada regulasi yang memberikan urusan dan kewenangan kepada Mukim. Baik ada lembaganya, ada institusinya, ada kepalanya, tapi tidak ada fungsi. Makanya itu harus diberi urusan tertentu. Kita coba dengar. Saya ingin juga dengar dari Pak Asnawi sendiri seperti apa. Ya banyak memang. Saya akui bahwa banyak Mukim yang belum sadar bahwa Mukim ini melekat juga fungsi pemerintahan. Kenapa banyak yang belum sadar? Barangkali selama ini memang fungsi, karena pada Mukim seperti kata Pak Taudi kan melekat terintegrasi 2 fungsi sebagai pemerintahan dan fungsi sebagai masyarakat adat, komite masyarakat adat. Nah, fungsi sebagai pemerintah selama ini kan belum berjalan dengan baik, walaupun kanun sendiri menunjuk bahwa Mukim itulah pemerintahan. Tapi di lapangan fungsi-fungsi sebagai pemerintahan belum berjalan. Nah, ini menurut saya menyumbang kesadaran daripada Mukim bahwa mereka belum merasa bahwa mereka adalah Mukim itu pemerintah dan Mukim seperti kata Pak Kamarudin, Pak Asnawi kan, artinya dianggap Mukim ini juga harus proaktif lah.
Ya. Artinya ini pernah nggak artinya Anda sebagai mukim atau ketua yang memukim ini untuk proaktif ke pemerintah untuk bertanya atau mendorong pemerintah sendiri? Ya, di Aceh Besar sendiri sebenarnya sejak tahun 2002 pasca Undang-Undang Nomor 18 di Aceh Besar ini mungkin sudah mulai bergerak sebenarnya, walaupun tidak menyeluruh kan. Sehingga pada tanggal 6 September 2003 di Aceh Besar kita melahirkan sebuah forum mukim yang namanya Majelis Duk Pakat Mukim Aceh Besar. Itu dideklarasikan 6 September 2003. Dan sejak saat itu mukim-mukim di Aceh Besar sebenarnya sudah mencoba mendorong adanya penyerahan kewenangan lah mungkin dari pemerintah. Termasuk dalam kegiatan advokasi kanun kami berusaha terlibat. Dan sejak tahun 2003 sampai sebenarnya banyak isu-isu yang berhubungan dengan mungkin kami mencoba melakukan sesuatu, melakukan upaya-upaya mendorong agar mukim ini dilibatkan. Misalnya kemarin ketika diskusi tentang RED sangat... Pak Asnawi, tahan dulu komentar Anda, kita terima penelpon kembali. Pak Safwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Iya, Ji. Silakan Pak Safwan. Ya. Menyambung ya guna-guna sumber yang di tengah lun Bapak tu Pak Takwadin. Pak Takwadin, karena beliau pernah bertugas masyarakat kampung mantong asumsi mukimnya lah seperti zaman. Sebetulnya kanun mukimnya kata itu beda, tapi mentang pemerintah menganggap masyarakat di kampungnya mengasumsi mukim seperti mukim zaman. Padahal mukim dina kan bentuk pemerintahan mukim. Maka menurut kalau ini pemerintah lah yang kurang peduli terhadap adanya, sehingga masyarakat mentang mengasumsi mukimnya seperti mukim zaman. Maka ke depan bagaimana seperti Bapak Takwadinnya bukan hanya mendorong, bukannya mendorong menyokong istilah orang kampung pada orang dentenya rusak ataupun mogok, tapi coba memikirkan cara lain untuk memperbaiki sendi-sendi part yang memang kurang pas. Dan kalau ni kan pemerintah lagi-lagi enggan. Lagi yang benar berpegang di Pak Asnawi, punya kamu lebih Bang Awi mungkin. Gaknya berpegang selalu tentangnya selama 6 tahun prosesi mentang lagi. Malah berbicara wilayah mukim, gaknya malah ke bentuk sebuah forum mukim yang orang bekerja tanpa melihat sumber-sumber pun yang nak. Sehingga yang bekerja dengan inisiatif. Sehingga murid-murid lain segera malah lu malam baru nak undang mukim berbicara tepoksinya aja. Walaupun di dalamnya berbicara adat, karena mukim indeks tinggi menadat adalah. Tapi mohon kepada Pak Kawadin ataupun dari pemerintah, Bapak yang bidanginya guna hanya mendorong, Pak. Menyodorong mungkin alisa dorong sampai sekian lama tu mogok lah, tak dorong ni lah. Jadi tugasnya langsung dorong lagi. Dan terakhir menurut kesimpulan tu kalau pemerintahnya kan lagi pakiban lembaga enggan memberikan. Seolah-olah mukim ini mendesak untuk meminta, sebetulnya kita meminta aturan dari keluasan. Bagaimana kita merealisasi? Pakiban tanya untuk tajuk hak-hak mukimnya. Baik tadi menuntut, kalau bawi berbicara selalu lagi banyak hukum jadi lah ketika hadirnya bahasa kemuace. Tapi baik lagi nya hukumnya. Bagaimana kita untuk berbuat mukim sesuai dengan aturan ataupun kanun yang telah dikeluarkan. Malah wali nanggo kalau dia kegerekut. Berarti itu sudah ada wadah yang lebih besar. Kadro wali nangro Pak Haji. Bicara. Ya. Tanya takui. Ketika tidak pernah melepas. Takuinya. Hak mukim. Okey, Pak Safwan. Mukimnya tidak pernah menuntut insentif. Ya, Pak Safwan. Tapi jelas pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Ya. Terima kasih Pak. Baik Pak Safwan, kita sudah bisa menangkap apa yang ingin Anda sampaikan. Terima kasih atas masukan dan telepon Anda. Dan pemirsa, kita akan saksikan, kita akan dengarkan setelah kita ikuti jeda yang berikut ini.
Pemirsa, kita sudah memasuki segmen akhir di talk show saat malam ini, dan juga di segmen akhir ini kami undang Anda di line telepon kami yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda sekarang. Nah, saya pikir langsung ke Pak Takwadin ya, tadi mengenai komentar yang disampaikan oleh Pak Safwan. Apa yang bisa Anda tanggapi dengan komentar beliau? Pak Safwan, benar, memang ini kan kita kan karena sejak tahun 74. Ya, yang saya maksud masa lalu, masa 74, era Orde Baru. Karena bukan pada era sebelumnya, pada era Orde Lama itu mungkin ilmu pemerintah mukim sebagai pemerintah. Masa Belanda itu ada ilmu muskab namanya, itu mungkin sebagai pemerintah juga. Ya. Nah, pada era Orde Baru, sejak lahirnya Undang Nomor 574, Undang 579 itu sudah masa kalkum adat sudah dieliminir, tidak lagi diakui. Mukim kampung tidak diakui, semuanya lebur menjadi desa. Nah, pada masa itu mukim hanya tinggal sebagai simbol lembaga adat. Nah, masalahnya karena Orde Baru itu penetrasinya sangat top down gitu ya, sangat top down, sangat uniform, sehingga lembaga-lembaga pemerintahan warisan lama itu melebur hanya sebagai lembaga adat, jadi mungkin tidak lagi dikenal, tidak lagi dikenal dalam kaitannya dengan fungsi pemerintahan. Nah, tetapi setelah adanya Undang-Undang 18 2001 itu kembali dihidupkan kembali. Di sana disebutkan ada ketentuan mengenai pemerintahan mukim. Lahirlah dia Undang-Undang Kanun Nomor 4 tahun 2003, Kanun Anggur Arti Tersalah. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, mungkin kembali direvitalisasi. Tetapi kan faktanya, kan sama-sama sudah kita dengar tadi, faktanya sampai hari ini mukim itu belum berdaya sebagai pemerintah dengan berbagai faktor penyebab. Baik faktor internal sendiri yang saya katakan mukim sendiri tidak tahu dia sebagai pemerintah karena gagah mungkin, ya seperti agak inferior begitu. Ya. Nggak pede menyatakan saya ini pemerintah loh, saya punya kewenangan mengatur, kewenangan ini kewenangan itu. Ya, saya tanya, nyok drone nak beruk ke? Berapa kali dalam sebulan pakai beruk ke-nya itu? Emblem tadi itu saya emblem apa namanya? Ada apa namanya ya, seperti tanda jabatan. Coba tanya di depan dalam forum banyak ini, tanya berapa kali dalam sebulan dia pakai? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah pakai kan? Pernah. Tapi Anda punya itu ya, Pak Asnawi? Ada. Cuma dipakai saat apa yang membuat Anda tidak menggunakan itu? Tadi benar kata Pak Takwadin kalau bahwa mukim tidak percaya diri dengan itu. Itu simbol kekuasaan, itu pemerintahan yang legal itu pakai itu. Saya tidak punya itu. Saya rasa begini, Pak. Tapi sebentar, Pak. Kita ingin dengar Pak Asnawi dulu. Silakan Pak Asnawi. Benar nggak Anda nggak pede, tapi Anda menghadapi banyak masyarakat, banyak persoalan, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya Anda punya percaya diri, tapi kenapa justru Anda tidak menggunakan itu? Ya, sebenarnya kan masyarakat dia kami tidak punya masyarakat ini, mukimnya punya masyarakat. Beruk-kerung itu kan simbol dari kewenangan, ya, kewenangan kekuasaan yang melekat pada mukim. Nah, hari ini ketika kewenangan kekuasaan itu tidak bisa diwujudkan, memang itu menyebabkan mungkin menjadi minder menggunakan. Kan? Secara personal Pak Asnawi, Anda merasa minder tidak dengan seandainya mungkin di dalam faktanya diberi kewenangan secara real, maka memakai simbol itu akan sangat membanggakan. Ini yang Pak kami katakan tadi. Akan sangat membanggakan. Itu jadi belum ada urusan administrasi yang diserahkan ke beliau. Iya, itu. Oke. Ini fakta. Ini fakta. Ya. Kita terima penelpon lebih dahulu. Sudah ada di ujung telepon Pak Asnawi di Long. Assalamualaikum. Maaf Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam Pak. Ya silakan Pak Ismail, boleh kecilkan volume televisi Anda sedikit Bapak. Iya. Silakan Pak Ismail. Ini Pak, kan? Itu mungkin di dalam undang-undang pemerintahan. Terlalu kecil. Pak Asnawi, suaranya boleh, volume TV Anda kecilkan dan Anda boleh bicara dengan normal dan agak sedikit dekat dengan telepon atau handphone yang Anda gunakan. Yang mana ini ya? Ya, silakan Pak Ismail. Volume TV Bapak, jangan terlalu dekat. Oke. Nah, kita kembali dulu sambil menunggu Pak Ismail. Ini menarik ini sebenarnya. Ya, ini seperti apa komentar Anda tadi yang dikatakan oleh Pak Takwadin tidak pede? Apakah memang harus ada khusus, memang diserahkan jabatan itu seperti hak layaknya pelantikan camat, bupati dan sebagainya? Kemudian bagaimana perspektif Anda Pak? Saya katakan tadi, lambang itu kan lambang dari kewenangan, kekuasaan yang melekat pada mukim dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, ketika fungsi-fungsi ini tidak berjalan, maka sebenarnya lambang itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya kan? Hanya
mengusung Pluk Temsoh, ya. Pluk Temsoh. Ya. Maka perjuangannya itu sekarang meminta perjuangannya turunan dari lambang ini. Turunan dari lambang ini. Itu mesti ke sini. Ya. Oke Pak, saya rasa ini. Mengapa ada lambang dan tanda jabatan? Artinya itu Mukim sudah diberikan hak, kewenangan, kekuasaan untuk mengurus dan mengatur semua persoalan aspek kehidupan masyarakat kewilayahan yang ada di dalam wilayah Mukim. Itulah fungsi lambang dan tanda jabatan. Bagaimana dengan apa dikatakan dengan Temsoh tadi Pak, menyangkut dengan kewenangan? Secara regulasi sudah kita atur. Ini ABC kewenangan daripada pemerintah Mukim. Ada daerah-daerah yang memang ini yang sudah melaksanakan yang Mukim sudah mantap. Ada hal-hal yang sudah dilaksanakan, bahkan ada Mukim yang tidak terlalu tergantung kepada pemerintah di atas. Dia mampu mengelola potensi sendiri. Saya katakan di PD Pak. Di bahagian PD termasuk PD Jaya dan sebagian Birun. Itu sebagian Birun di bekas kerajaan Ulay Balang Samalanga dan Merdu sebagian. Bahwa setiap masyarakat yang menjual peralihan hak atas tanah yang merupakan tanah adat non sertifikat, setiap peralihan itu wajib mengetahui Mukim. Tapi persoalannya kan hari ini juga kita dengar Pak, persoalan batas wilayah juga menjadi hampir di seluruh wilayah itu jadi persoalan. Jadi bagaimana indikasinya? Saya rasa kalau batas wilayah Mukim tidak ada persoalan. Sudah jelas bahwa Mukim adalah terdiri dari beberapa kampung. Batas wilayah Mukim adalah batas terluar kampung-kampung yang ada dalam cakup wilayah Mukim. Jadi tidak boleh Mukim batas wilayah Mukim melampaui batas wilayah kampung terluar. Ya, tapi itu sudah kena dari kepada wilayah Mukim lain. beberapa media yang kita baca itu masih menjadi persoalan sampai dengan tapi sebentar kita terima penelpon kembali Pak Ismail Dilong. Assalamualaikum Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Is. Halo. Ya oke, terputus kembali. Mesti ada hal penting mungkin. Ini saya lanjutkan Pak. Mengapa ada di media yang mengatakan demikian, Di media, saya melihat di tingkat media itu bukan mempersoalkan adalah batas wilayah administrasi pemerintahan Mukim. Yang mempersoalkan adalah batas wilayah kelola ulayat Mukim. Ya, tapi kan tidak terlepas ya. Tidak terlepas. Nah, jadi batas kelola ulayat Mukim inilah yang selalu yang diperbincangkan di media. Apa yang dikatakan ini hak adat wilayah adat Mukim, wilayah ulayat Mukim, Thiuroja, Thiurowo. Itu yang wilayah. Itu dulu iya. Tapi dengan perkembangan pemerintahan sekarang, dengan perkembangan transportasi sekarang, ini sangat-sangat sulit. Kalau Thiuroja, Thiurowo dari Banda Aceh, Katruk, Aceh Besar, apakah wilayah Mukim ini seluruhnya? Ini kan terkait, tentu ini terkait juga dengan kanun kan Ya, Pak dengan Akwadin. kanun. Artinya bagaimana kanun menerjemahkan ini? Ini akhirnya kembali lagi nanti ke Pak Asnawi di lapangan, orang yang bekerja di lapangan juga jadi persoalan. Kami juga nggak ngerti bagaimana menerjemahkan ini. Dan ini kan akhirnya menjadi sebuah mata rantai yang tidak akan pernah selesai. Maka di dalam regulasi, di dalam kanun-kanun yang kita berikan pedoman kepada pemerintah kabupaten kota, bahkan batas wilayah Mukim adalah batas terluar, garis terluar daripada kampung dalam cakupan wilayah Mukim. Oke, baik. Pak Asnawi paham tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudin, aturan itu, batas wilayah itu. Iya, memang betul batas Mukim itu batas kampung terluar. Ya. Tapi persoalannya adalah batas kampung hari ini bermasalah. Di banyak kampung bermasalah. Saya berani mengatakan kalau di Aceh Besar itu lebih 60% batas antar kampung itu bermasalah. Ketika batas kampung bermasalah, dampaknya juga ke persoalan batas Mukim. Ya. Nah ini. Ya, Pak Akwadin, bagaimana Anda melihat ini? Dari sisi kanun ini sendiri, bagaimana? Ya, kanun ini kan yang kita bincang, Khususnya dalam menerjemahkan itu ya. Yang kita bincangkan barusan soal batas wilayah itu kanun Nanggro Aceh Darussalam nomor 4 tahun 2003. Nah sekarang untuk setiap kabupaten kota kan sudah ada kanunnya masing-masing menuju pada kanun ini, pada kanun kabupaten kota, termasuk soal batas wilayah itu. Nah ada hal isu yang menarik lagi. Saya kan hanya lempar itu saja ya. Yang tadi isu pertama tadi kan mungkin tidak pede pemerintah itu satu. Ini nanti ini bisa ditelusuri, bisa dilakukan penelitian pada tingkat yang lebih tinggi kan. Yang kedua, isu yang kedua itu anak-anak muda tidak mengerti Mukim itu apa. Walaupun sudah katakan
sudah sosialisasi, sudah memang hukum kalau sudah diundangkan kan berlaku argumen fiksi. Ya. Sehingga setiap orang dianggap mengetahui. Kan dianggap mengetahui. Bahasa anggapan ini ambigu ya? Ambigu, dianggap mengetahui. Sehingga seseorang pun tidak boleh mendalilkan diri bahwa dia tidak tahu hukum untuk menggunakan perilakunya yang melanggar hukum. Itu kan apa namanya adagium. Tapi apakah faktanya seperti itu? Apakah aspek sosio-antropologisnya seperti itu? Saya sering tanya kayak mudah-mudah di mahasiswa, di FISIP, di hukum, di ekonomi. Pak saya tuh. Oh, saya dari Leweng. Pemukim. Nak tahu dia mukimnya apa? Pak saya dari Grogol, mukim pe Grogol, nak tahu. Nah, saya tanya mukim itu ada berapa kampung mukim kamu? Nak tahu. Jangan kata siapa pemerintah mukimnya. Pak Komarudin. Inilah yang saya katakan. Anda wilayah Anda sedikit. Ini yang saya katakan itu sosialisasi masif itu tidak cukup menyentuh pemerintah saja. Betul Pak. Tapi Jadi sebahagian masyarakat kita sudah sosialisasi. Tapi sahabat masyarakat lebih banyak dipahami mukim sebagai lembaga adat. Mengapa demikian? Karena ini juga merupakan perintah daripada Undang-Undang Aceh pasal 98 bahwa mukim itu adalah merupakan lembaga adat. Yang kedua, di dalam praktek sehari-hari Pak, mukim diberikan 2 baju Pak. Baju pemerintahan yang ada tanda jabatan dan tanda pangkat dan baju adat. Mukim yang sering pakai baju adat termasuk Pak Asnawi. Jarang sekali pakai baju pemerintahan walaupun mengikuti rapat Pak. Kalau mengikuti rapat yang dipanggil oleh Pak Bupati untuk membicarakan menyangkut dengan apakah perencanaan pembangunan dan sebagainya, Pak Mukim cenderung memakai pakaian adat. Berarti apa? Pak Mukim lebih melengket, lebih lebih populer dan lebih bersemangat apabila pakai pakaian adat. Pak, Ini kita kembali ke komentar Pak Safwan tadi. Terkesan bahwa pemerintah juga agak sedikit enggan. Dan ini mungkin seperti yang dikatakan Pak Safwan tadi, ini adalah impact atau akibat dari keengganan pemerintah itu sendiri, sehingga seperti yang Anda katakan tadi, mungkin pun bahkan tidak menggunakan pakaian resmi ya, malah mereka menggunakan pakaian adat. Apa yang bisa Anda komentari? Saya rasa begini, kalau memang semua komponen dari level pemerintahan mulai dari gampung sampai dengan ke atas, kalau memang terlalu tergantung kepada pemerintah tingkat atasnya, ini sangat-sangat sulit berkembang Pak. Kita ketahui bahwa pemerintah baik tingkat kabupaten maupun provinsi ini juga punya keterbatasan. Sumber energi untuk memperkuatnya juga ini punya terbatas Pak. Yang selama ini berlangsung, ini pemerintah kabupaten juga sampai dengan Pak Mukim itu sendiri itu lebih cenderung meminta kepada tingkat provinsi Pak. Lebih cenderung pada tingkat daripada ke pemerintah tingkat kabupaten kota. Saya sudah banyak sekali menerima permohonan dengan masukan-masukan Pak Mukim. Padahal itu jelas itu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Maka di dalam penguatan pemerintahan khusus ke bidang kepemerintahan Mukim, kita di Aceh di sini sampai dengan bantuan operasional kementerian kita berikan. Walaupun itu bukan merupakan wajib, sunat. Yang wajib diberikan oleh pemerintah kabupaten kota. Baru ini juga kita ada dengar dana subsidi desa, itu bagaimana nanti pengelolaannya. Tapi kita terima kembali Pak Ismail di Long. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam Pak. Ya, singkat saja Pak Is, kita sudah di ujung waktu. Iya, kan saya minta maaf sebelumnya Pak tadi. Saya masuk ke substansinya pertanyaan saya itu mungkin tidak diakui sebagai pemerintah. Ya, itu persoalannya sekarang, mungkin itu tidak efektif, semacam tidak pengakuan itu tidak berjalan maksimal seperti pemerintahan, ya kan? Nah ini oleh karenanya itu saya melihat bahwa kewenangan mungkin itu kewenangan tugasnya dan kewajibannya, fungsinya itu tidak ada petunjuk atau julaknya atau juklak ya dari pemerintah kabupaten. Padahal itu kalau ada petunjuk pelaksanaan dan kewenangan itu diberikan kepada institusi, saya rasa mungkin sudah bisa berjalan karena sudah ada payung hukum. Ya, baik Pak Ismail, terima kasih kita sudah bisa tangkap apa yang Anda maksud Pak. Kita sudah di ujung waktu Pak Komarudin. Pertama mengenai dana subsidi desa ini sedikit dan mungkin tanggapan Anda juga mengenai apa yang disampaikan Pak Ismail. Pak, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ini kemudian ke depan nanti kemungkinan besar ini akan mendapat dana untuk desa, kucuran dari desa dalam bentuk dana transfer atau bisa dikatakan dengan block grant untuk pembangunan desa yang bersumber dari APBN. Ada 3 sumber penerimaan dari undang-undang, dari kabupaten itu sendiri, dari APBN dan boleh mendapat dari bantuan dari pemerintah provinsi, Pak. Nah, berarti 3 sumber.
Jadi bagaimana untuk mempersiapkan desa ini? Jadi desa dari sejak sekarang harus melakukan suatu perencanaan yang komprehensif. Apa yang direncanakan, untuk apa akan digunakan uang tersebut, dan harus dilakukan dengan transparan, akuntabel. Jangan sampai dengan ada bantuan desa ini nanti banyak Pak Mukim yang masuk penjara. Kita penjara di Aceh ini terbatas, Pak. Jangan banyak Pak kecil yang masuk penjara nanti. Penjara di Aceh terbatas. Kalau ada katakanlah 6.478 kecil masuk penjara, kita tidak muat penjara, Pak. Jadi proyek pemerintah, program ke depan harus Pak Kamarudin bisa menjadi proyek baru pemerintah membangun penjara kembali. Maka oleh karena itu sangat diharapkan peran serta Pak Mukim untuk membina, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai tugas pokok Pak Mukim. Di dalam kanun untuk mengontrol, mengawal, memastikan bahwa anggaran desa itu sudah tepat sasaran. Yang kedua, anggaran desa ini juga bisa dikelola melalui satu kerjasama. Kerjasama, peran aktif Pak Mukim sangat penting. Misalnya ada program kerjasama antar desa. Antar desa. Ini adalah di sinilah masuk Pak Mukim sebagai tim bersama. Karena dalam pengelolaan kegiatan kerjasama antar desa, antar kampung, ini dibentuk satu lembaga khusus. Sebagaimana undang-undang, disinilah peran Pak Mukim bisa memfasilitasinya. Baik Pak Kamarudin, mengenai juklak tadi sedikit, apa komentar Anda yang disampaikan oleh Pak Kalau menyangkut Ismail? syarat juklak, salah satu bukan suatu hal yang baru. Karena juklak itu sejak dikeluarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 yang sudah kita siapkan kanun, sudah kita persiapkan pedoman penyelenggaraan pemerintahan Mukim. Sampai dengan apa pedoman-pedomannya, mulai dari kewilayahan, kewenangannya, semua sudah diatur di sana. Perencanaan Mukim, APBG Mukim, semua sampai dengan pertanggungjawaban manajemen pemerintahan Mukim lengkap sudah kita berikan pedoman. Cuma di sini adalah tingkat keseriusan, kepedulian dari rekan-rekan kami yang ada di tingkat bawah, inilah yang masih kurang, Pak. Baik, Pak. Satu hal. Baik, silakan. Sebelum kita tutup, silakan. Supaya membuat rapat kerja Mukim. Rapat kerja Mukim, panggil UBNRC. Kemudian rapat kerja Mukim se-kabupaten, panggil semua sesama mereka. Jadi bukan rapat kerja Mukim. Jadi bukan menunggu ada workshop dari LSM dan sebagainya. Buat masing-masing. Ini bukti penyelenggaraan fungsi pemerintah. Ada dana desa, buat rapat koordinasi antar kampung supaya muhopengnya. Artinya itu salah satu solusi ya Pak, Pak Takwadin ya, untuk menjernihkan persoalan itu. Yang lebih cuma karena secara tambahkan Pak, dengan adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 bukan suatu hambatan Mukim untuk masuk ke wilayah kampung, Pak. Mengapa demikian? Di dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 disebutkan kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung di Aceh, di Aceh diatur lebih lanjut dengan peraturan kabupaten kota. Baik, terakhir saya dari Pak Asnawi terakhir Pak, apa yang ingin Anda sampaikan? Kita sudah di ujung waktu. Terkait dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2012, harus diakui hari ini di Aceh sedang terjadi euforia dana desa. Dana desa. Kami dari Mukim mengharap, ini harapan kepada pemerintah Aceh, agar pemerintah Aceh membuat sebuah regulasi bisa berbentuk pergub untuk menafsir Undang-Undang nomor 6 tahun 2012. Artinya kita berharap pemerintah Aceh membuat tafsiran sendiri yang dimaksud desa di Aceh itu bagaimana, ya kan? Kemudian bagaimana Mukim ini bisa terakomodir dalam pengertian desa dalam sisi khususan Aceh. Karena sebenarnya ruang ini diberikan oleh Jadi karena kita sendiri. sudah di ujung waktu dan mungkin nanti kita akan lanjutkan pada forum yang lain. Terima kasih Pak Kamarudin, Pak Takwadin dan juga Pak Asnawi atas kehadiran Anda di studio Aceh TV saat malam hari ini. Mudah-mudahan setidaknya apa yang kita bincangkan ini sudah sedikit membuka wawasan dan pencerahan bagi masyarakat yang menyaksikan tayangan kita di saat malam hari ini. Dan saya Kudus Husein yang sudah bersama Anda mohon pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.